mungkin dia berada di lingkungan yang di situ banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Allah berikan petunjuk, walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, kafaru itu artinya menutup. Ada potensi untuk mendapatkan cahaya atau petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ibarat ini lilin atau lampu misalnya, dia mengcover, dia menutup cahaya itu. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menutup cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'maluhum, amal perbuatan mereka, kasarobin, itu bagaikan fata morgana. Jadi sehebat apapun amalan yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan perumpamaan itu, perbuatan itu, kasarobin biqiatin, seperti fata morgana di tanah yang sangat luas. Fata morgana itu terjadinya bukan di malam hari yang gelap, bukan di awal pagi hari seperti ini, tapi kalau fata morgana itu terjadi di siang hari, terbentuk kelihatan karena saking panasnya itu, pada saat itu ada penguapan, maka terlihat seperti sumber mata air, padahal tidak ada mata air di situ. Artinya apa? Di tengah sumber cahaya yang begitu terang, ada orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh orang yang ingkar kepada Allah, orang yang menutup cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin yahsabuhu zam'anu ma'a. Yahsabu zam'anu, orang-orang yang haus, orang-orang yang dahaga, itu mengira di sana ada sumber mata air. Yahsabu zam'anu ma, hatta, sampai atau sehingga idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, karena dia hanya sekedar fata morgana dalam jarak yang sangat jauh misalnya, begitu didatangi sumber mata air itu ternyata tidak ada sama sekali mata air itu. Nah, di perumpamaan yang kedua, au kazulumatin, atau dia berada dalam kegelapan, fi bahrin lujjiyin, di tengah laut, dan gelap. Ya, kalau bapak-bapak biasa melaut, tidak ada sumber cahaya dari kapal misalnya, lampunya mati, dan tidak ada kapal-kapal di sekitar yang memberikan energi cahaya, gelap di tengah laut. Dan Allah berikan perumpamaan itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah, sehebat apapun amal perbuatan mereka, mereka berada dalam kegelapan. Dan kegelapan yang Allah berikan selain fata morgana tadi, dalam kondisi yang terang benderang, Allah berikan perumpamaan orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya itu seperti kegelapan yang mereka rasakan di tengah laut yang gelap. Dan tidak berhenti di situ saja ayat ini. Tragisnya, au kazulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu maujun. Jadi di tengah laut ini sudah sangat gelap, ditimpa mereka gelombang di atasnya. Jadi gelap ini sudah gelap, di atas laut ini gelap, kemudian yaghshahu maujun, ditutup oleh gelombang. Jadi bisa dibayangkan betapa gelapnya kehidupan mereka. Dan Allah tidak berhenti di situ saja, yaghshahu maujun min fawqihi maujun, di atasnya ada lagi gelombang. Jadi gelombangnya datang satu kali dan gelombang lagi di atasnya, menutupi ini kegelapan ini. Dan tidak berhenti di situ saja, min fawqihi sahabun, dan di atasnya langit ini sangat gelap. Jadi bisa dibayangkan Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar kepada Allah, nggak ada nilainya amal-amal perbuatan mereka, setulus apapun layanan yang mereka berikan, sehebat apapun layanan yang mereka berikan, kalau ingkar kepada Allah, mereka berada dalam kegelapan. Dan kegelapannya, kata Allah, seperti di tengah laut yang gelap, ditimpa gelombang di atasnya, min fauqihi maujun, gelombangnya bukan satu tapi dua, dan sudah ditimpa gelombang, min fauqihi sahabun, di atasnya langit, tidak ada bintang, tidak ada bulan, zulumatun ba'duha min ba'd,
Betul-betul inilah yang namanya kegelapan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di perumpamaan yang pertama, misalnya mungkin dalam satu keluarga ayahnya seorang ustadz, ayahnya rajin ke masjid, kemudian baca Quran, berbuat baik, tapi keluarganya tidak mendapatkan tetesan cahaya itu. Istrinya tidak mendapatkan tetesan cahaya itu, anaknya tidak mendapatkan tetesan cahaya itu. Atau rumahnya dekat dengan masjid, ia mendengar lantunan azan memanggilnya, tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di lingkungan yang banyak sekali jamaah berangkat subuh-subuh ke masjid, rumahnya dilewati oleh orang yang berjalan kaki, tapi dilewati, dan karena dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau memang ada orang-orang yang tinggal lingkungannya jauh dari masjid, teman-temannya bukan orang-orang yang solih, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, zulumatun ba'duha min ba'd, gelapnya itu mereka itu, idza akhraja yadahu, kalau dia mengeluarkan tangannya, lam yakada yaroha, hampir-hampir tidak bisa melihat. Tapi Allah mengatakan dalam kegelapan yang di tengah laut itu, ditimpa gelombang demi gelombang, kemudian langit yang gelap, idza akhraja yadahu, kalau dia keluarkan tangannya, lam yakada yaroha, hampir-hampir tidak bisa melihat. Hampir-hampir tidak bisa melihat, berarti ada potensi untuk melihat dalam kegelapan itu. Artinya apa, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang begitu berada dalam kegelapan, tapi ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut, walaupun dia bukan berada di lingkungan yang dekat dengan masjid, mungkin dia berada di lingkungan yang di situ banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau Allah berikan petunjuk, sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, atau Allah berikan petunjuk kepada Khalid bin Walid radhiyallahu an, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, dan siapa yang Allah tidak menghendaki untuk memberikan cahaya atau petunjuk kepada dirinya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan bisa merasakan petunjuk itu.